لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak soleh dan solehah? Kali ini Ustadz akan sedikit bercerita tentang sejarah 1 Muharram. Muharram adalah bulan istimewa di sejarah Islam. Pada 2020 ini, tahun baru Islam atau 1 Muharram jatuh pada Kamis 20 Agustus 2020. Sejarah 1 Muharram, tahun baru Islam, ditandai dengan peristiwa besar, yakni peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah pada tahun 622 Masehi. Perhitungan tahun baru Islam bermula di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tepatnya 6 tahun pasca wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umar ibnu Khattab bermusyawarah dengan para sahabat, dan singkat cerita mereka pun bermusyawarah untuk menjadikan momentum di mana terjadi peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW sebagai awal mula perhitungan tahun dalam Islam. Sebelum mengenal kalender Islam atau kalender Hijriyah, masyarakat Arab pada umumnya mengenal tahun dengan menamainya menggunakan peristiwa penting yang terjadi di tahun tersebut. Misalnya, kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dikenal dengan tahun gajah karena pada tahun tersebut terjadi penyerangan terhadap Ka'bah oleh pasukan yang menggunakan gajah sebagai kendaraan perangnya. Nah, anak-anak, kalian tahu nggak peristiwa apa saja yang terjadi di dalam bulan Muharram? Kejadian-kejadian istimewa dan bersejarah dalam Islam adalah salah satunya pada bulan Muharram, taubatnya Nabi Adam alaihi salam diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, diantaranya juga berlabuhnya kapal Nabi Nuh di Bukit Zuhdi dengan selamat juga terjadi di bulan Muharram loh anak-anak, yakni usai dunia dilanda banjir yang menghanyutkan dan membinasakan sebagian besar manusia di bumi. Pada bulan Muharram juga, anak-anak, selamatnya Nabi Ibrahim alaihi salam dari siksa Namrud terjadi di bulan Muharram. Siksa itu berupa nyala api yang ternyata tidak membakar Nabi Ibrahim. Selain itu, pada bulan Muharram juga Nabi Yusuf alaihi salam dibebaskan dari penjara kerajaan Mesir. Sebelumnya Nabi Yusuf alaihi salam dipenjara karena fitnah yang menimpanya. Kemudian peristiwa Nabi Yunus alaihi salam selamat dan keluar dari perut ikan besar yang menelannya pun terjadi di bulan Muharram juga loh anak-anak. Nah, di bulan Muharram juga terjadi peristiwa Nabi Ayyub alaihi salam disembuhkan Allah dari penyakitnya juga pada bulan Muharram. Nah, ada tahu nggak apa lagi? Iya betul, pada bulan Muharram juga Nabi Musa alaihi salam dan umatnya kaum Bani Israel selamat dari pengejaran Fir'aun di Laut Merah. Nabi Musa dan ratusan ribu umatnya selamat memasuki Gurun Sinai untuk kembali ke tanah leluhur mereka. Nah, itulah peristiwa penting dan bersejarah yang terjadi pada bulan Muharram. Nah, anak-anak, ada yang tahu nggak? Pada bulan Muharram
amalan apa yang disunahkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalus syiyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram." Yang artinya sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Hadits riwayat Muslim. Man syaa an yasumahu falyasumhu wa man syaa an yatrukhu falyatrukhu. Barang siapa yang menghendaki berpuasa Asyura, puasalah, dan siapa yang tidak suka boleh meninggalkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, anak-anak, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan puasa Asyura atau tanggal 10 di bulan Muharram dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa, ada sahabat loh yang berkata dan bertanya, "Ya Rasulullah, sesungguhnya hari Asyura atau tanggal 10 adalah hari yang diagungkan orang Yahudi dan Nasrani." Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tahun depan kita akan berpuasa di tanggal 9." Namun belum sampai tahun depan, Nabi SAW sudah diwafatkan. Hadis riwayat Bukhari. Nah, anak-anak, dengan demikian kita melakukan puasa Asyura dengan menambah satu hari sebelumnya, yaitu hari Tasu'a atau tanggal 9 di bulan Muharram. Nah, anak-anak, itulah cerita singkat mengenai sejarah bulan Muharram, peristiwa penting dan amalan sunnah pada bulan Muharram. Nah, terima kasih anak soleh dan soleha. Cukup sekian cerita singkat dari Ustadz. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.